Warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu rekan-rekan Pusnadi, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat umatnya hingga akhir zaman. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpah rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang mulia ini, insya Allah kita akan bersama-sama menyimak dan merenungkan sebuah tema yang sangat penting dari kehidupan sehari-hari, yaitu makna bacaan sholat. Sebuah topik yang mengingatkan kita bahwa dalam menjalankan ibadah sholat, bukan hanya sekedar bacaan dan gerakan semata, melainkan kita juga harus memahami apa itu makna bacaan sholat. Telah hadir pemateri kita, Pak Ustadz Usman Shihab, yang akan memberikan ilmunya kepada kita semua, dan sekaligus memberikan kita semangat dan dorongan untuk menjadi individu yang lebih baik dalam bekerja. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu rekan-rekan yang telah bersedia bergabung pada majelis ini. Kepada Bapak Ustadz Usman Shihab, dengan hormat kami silakan memulai materinya, Pak. Terima kasih, Mas Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, mari kita bersyukur pada Allah yang sampai pada hari ini kita semuanya diberi kesehatan. Atau yang sedang sakit atau kurang sehat, semoga Allah memberikan kesehatan dan menyembuhkan. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan pada hari ini alhamdulillah kita masih berkesempatan untuk mengkaji hal penting tentang kehidupan beragama kita. Kita akan membahas tentang bacaan dan memahami bacaan-bacaan kita di dalam sholat kita sehari-hari. Hal ini karena kita sadar bahwa tidak ada yang bisa mengklaim bahwa sholatnya telah sempurna, ya. Kita memerlukan untuk terus mengupgrade, meningkatkan kualitas cara sholat kita. Untuk selanjutnya mohon izin untuk share hal-hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, sekali lagi saya berterima kasih di mana kita masih berkesempatan untuk bersilaturahim, membahas hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita, di dalam cara kita beribadah, terutama sholat yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, nggak apa-apa teman-teman, ya, sambil dibesarkan suaranya, kemudian ditinggal masak atau apa, nggak apa-apa, ya. Hanya saja suara, ya, sehingga ada kebermanfaatan daripada majelis kita dan bisa disimak dengan baik. Ini adalah judul kita pada hari ini. Dasar kita adalah bahwa sholat adalah tiang agama, ya. Sholat itu perkara atau perbuatan yang pertama dihisab di kiamat nanti, sehingga sholat harus berusaha kita tingkatkan sebaik mungkin sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam agama kita. Dan janji Allah bahwa sholat dapat mencegah kemungkaran atau kejahatan, kita harapkan dengan kesempurnaan daripada cara kita mengerjakan sholat, ya, dapat membantu kita dengan memahami isinya dan apa yang kita baca, kita kemudian bisa dicegah atau mencegah diri dari kemungkaran, ya. Setiap syariat memiliki manfaat, ya. Sholat itu tentunya kita harapkan dapat memberikan manfaat praktis manusia, ya, baik itu, ya, kesehatan, kemudian psikologis jiwa, fisik dan fisiologi atau lainnya, ya, tentang
apa hikmah-hikmah dari sholat sendiri itu sendiri ya. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman ya, ini coba kita mulai setiap hari kita melakukan sholat ya, sampai eh, apa eh, saya tadi sudah mengatakan bahwa kita tidak bisa mengklaim bahwa sholat kita sudah sempurna gitu ya, tapi kita terus berusaha untuk memperbaiki kualitas ya. Nah, untuk persiapannya sholat itu sebenarnya sudah dibuat sedemikian rupa oleh syariat kita ya. Kita sebelum menghadap secara resmi dan formal ya kan, berdiri menghadap kiblat dan memulai sholat, kita sudah rentetan sebelumnya itu sudah ada persiapan-persiapan ya. Kita harus berada pada dalam keadaan suci, tempat dan pakaian kita ya kan suci. Nah, tidak berarti harus bagus mewah, tidak, itu tidak. Jadi suci ya. Yang menjadikan kriteria adalah suci tempatnya dan pakaian yang kita gunakan. Nah, setelah itu kita kemudian berwudu ya. Berwudu ini adalah langkah ya untuk mensucikan diri. Tentunya sudah suci dari hadas besar ya. Kemudian kita berwudu untuk mensucikan anggota beberapa bagian daripada anggota badan kita yang menjadi apa objek daripada wudhu itu sendiri. Nah, setelah wudhu kita berdoa, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kita bersyahadat tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kemudian kita, ya Allah, berdoa. Jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang suci. Nih, kita mau menghadap Allah ya dalam keadaan suci. Salat ya, rukunnya itu diawali dengan niat ya. Dan para ulama mayoritas mengatakan bahwa letak daripada innamal a'malu binniyat ya, niat bermaksud untuk melakukan sesuatu itu ada di dalam hati ya. Ya. Tapi bisa juga atau ada yang berpendapat tapi jangan sampai lupa yang ada di dalam hati ya. Nah, juga dilafadzkan usolli fardhu dhuhr arba rakaat mustaqbalul kiblah ada lillahi ta'ala atau yang biasa kita kenal ketahui selama ini yang artinya adalah bahwa saya berniat sholat fardu duhur atau asar ya 4 rakaat atau maghrib 3 rakaat ya menghadap kiblat karena Allah Ta'ala kalau dia sebagai makmum makmum lillahi ta'ala ya. Nah, ini niat ya, niat ini yang harus betul-betul apa, karena innamal a'malu binniyat, setiap perbuatan ya, sehingga kalau kita berubah niat itu tidak, artinya tidak apa itu tidak benar sholatnya. Jadi harus diawali dengan niat bahwa ini adalah eh, perbuatan yang akan kita lakukan adalah sholat gitu ya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Ya, kita semuanya sudah melakukan ini semuanya ya kan, tapi coba kita mencoba memahami bacaan-bacaan ya, supaya dapat membantu kita untuk lebih khusyuk ya, lebih fokus. Ya. Kemudian betul-betul ya dengan meresapi apa yang kita baca dan kita lakukan ya. Takbiratul ihram ini termasuk rukun ya. Rukun itu wajib ada ya. Dengan mengangkat tangan ya, membaca Allahu Akbar ya. Membaca Allahu Akbar itu ya hukumnya rukun, wajib, harus ada. Ya, membaca Allahu Akbar. Istilah takbiratul ihram. Ihram itu artinya apa? Ya, alimtina ya, bahwa takbir ini memulai sholat ya, dan
mengharamkan atau meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang lainnya, ya, selain selain sholat. Ya. Kalau kita pakai pakaian ihram, gitu kan, kita mulai berpakaian haji, ya kan, dengan kata ihram, kita dilarang untuk melakukan semua larangan-larangan yang dilarang di dalam ketika kita berpakaian ihram. Nah, demikian juga takbiratul ihram, ya, ada takbir, ya, dan ini disebut juga takbir takbir iftitah, ya, pembukaan. Dan ihram di sini adalah menjauhkan, ya, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, ya, selain hanya untuk mengerjakan sholat itu sendiri, ya. Nah, kalau mengangkat kedua tangan yang kita lakukan itu sifatnya sunnah, ya, sunnah. Karena di bagian pendapat atau kalau kita pergi ke tempat lain, ya, kita mendapati orang juga tanpa mengangkat tangan. Nah, berdiri itu rukun. Harus bisa, harus melakukan sholat itu harus berdiri, kecuali ada halangan. Kalau sakit, ya, sehingga boleh berbaring, boleh tidur, boleh duduk, ya. Tapi syarat atau sebagai rukun, bukan syarat, rukun wajib yang ada di dalam sholat itu pada asalnya adalah harus dilakukan dengan berdiri, ya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu sifatnya sunnah, ya, sunnah. Kemudian kita membaca doa yang biasa kita baca. Nah, ini saya kasih uh, dua contoh yang biasa kita baca. Kita mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minan khataya kama yunaqqas thawbul abyad minad danas. Allahumma ghsilni min khataya bis salji wal ma' wal barad. Coba kita maknai, kita resapi maknanya, ya. Ini ya Allah, ya. Jauhkanlah antara aku dan segala dosaku, sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari segala dosaku, sebagaimana baju yang putih dibersihkan dari kotoran yang mengotorinya. Ya Allah, ya, mandikanlah dari segala dosaku dengan salju, air, dan embun. Ya. Ini doa jenis doa satu yang biasa kita baca. Ada jenis lain yang biasa kita baca, ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini ketika kita berdiri setelah takbir, ya kan? Mengangkat kedua tangan kita, meletakkan tangan kita, ya, kita apa? Berkomitmen dan mengucapkan kepada Allah. Kita sedang berhadapan dengan Allah ini, ya. Langsung kita tadi udah niat, betul-betul kita sudah sedang berada di alam bersama Tuhan, bersama Allah. Ya Allah, aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan lurus dan berserah diri sekaligus, ya, menyerahkan diri. Kita sedang sholat. Aku bukanlah termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Sungguh sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, ya, Rabb semesta alam ini. Ini adalah bacaan, ya, bacaan yang kita baca. Dan kalau kita maknai, ya, betul-betul, ya, kita berada di alam, di tempat di mana seakan-akan Allah betul-betul berada di depan kita, ya. Ya, dan kita berkomitmen mengatakan ini semuanya di hadapan Tuhan, ya, semesta alam. Kita merasa bahwa sebagai hamba yang sangat rentan, kecil, ya, dan betul-betul menghadapkan diri untuk melakukan sholat dengan beberapa eh, pernyataan-pernyataan atau ucapan-ucapan dan pergerakan-pergerakan yang akan terus kita lanjutkan. Disunatkan, ya, membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, sebelum kita Al-Fatihah.
eh, kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu sendiri itu wajib dan rukun, ya, harus ada dalam sholat. Nah, kalau Bismillahnya, ya, kalau Bismillahnya itu ada perbedaan pendapat, ya, ada yang pakai Bismillah, ya, atau tidak pakai, karena ada dua golongan, ya, dalam hal ini tentang bacaan Al-Fatihah, ya. Ada yang menganggap bahwa Bismillah tidak termasuk dalam bagian daripada surat Al-Fatihah. Ada yang menganggap bahwa bacaan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Fatihah. Ya. Dia tetap tujuh ayat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bernafas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dua ayat. Berarti Bismillahnya tidak termasuk, ya, tidak termasuk. Nah, kemudian yang menganggap juga 7 ayat tapi Bismillah masuk, maka kata bacaan gini harus jadikan satu, ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu ayat, ya. Nah, ini Rasulullah dan Islam menjadikan surat Al-Fatihah ini menjadi rukun, ya, yang kalau tidak maka sholat kita tidak sah. Di dalam surat Al-Fatihah ini ada tahmid, memuji-muji Allah, ada pengakuan tentang keagungan Allah sebagai Rahman, sebagai Tuhan yang Maha Rahman, pengasih penyayang. Kemudian komitmen hanya beribadah kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadanya kita mohon pertolongan. Kemudian kita minta petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim, yaitu jalan syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka salat itu artinya doa, di dalamnya doa. Maka kemarin ada Buning bertanya, ya. Oh, bainal adzaini itu kan doa adalah sangat mustajab. Mana yang kita dahulukan antara sholat rawatib atau doa, ya kan? Di dalam sholat ini doa-doa yang terbaik dibanding doa kita yang kita ucapkan sendiri, ya. Sehingga kita berusaha untuk rawatib, ya, sholat sunnah rawatib, karena di dalamnya adalah doa-doa tersebut. Nah, akan kita lihat setelah ini. Nah, kalau ada waktu lain lagi, atau lebih baik diusahakan untuk, kalau sholat berjamaah di musola maka waktunya sangat terbatas seperti itu. Tapi ketika kita sholat sendiri, ya, doa di luar sholat rawatib bisa kita ucapkan untuk kemauan kita sendiri. Setelah imam membaca atau kita membaca Ihdinas syiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kata-kata amin itu sunnah hukumnya. Ya, sunnah. Kita katakan amin karena semua di dalamnya adalah harapan untuk diri kita. Ya. Ya, harapan betul-betul kita untuk memperoleh petunjuk dari Allah untuk mendapatkan jalan yang lurus, ya, bukan jalannya orang-orang yang tersesat, ya, dan juga bukan jalannya orang-orang yang dimarahi, dimurkai oleh Allah, ya. Ya. Membaca satu surah, ya, itu sunnah pada rakaat pertama pada sholat fardu, ya. Dia menjadi sunnah pada rakaat-rakaat, setiap rakaat dalam sunnah, dalam sholat sunnah. Dalam sholat sunnah ada sunnah, ya. Nah, sunnahnya adalah membaca surat selain Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah membaca surat itu sunnah. Tapi di sini di dalam surat sholat fardu kita, ya, sholat fardu kita, maka bacaan tadi itu, bacaan Al-Fatihah menjadi wajib, tapi sunnah yang surat yang lain, ya, itu sunnah. Untuk yang tidak bisa membaca Al-Fatihah ini, jadi kawan-kawan tidak apa-apa, ya. Teman-teman yang mau belajar, ya, kalau ada di antara kita yang sedang belajar, ya, belajar sholat, ini membaca Al-Fatihah itu kan wajib, ya.
rukun. Tapi kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Membaca, hafalkan subhanallah wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu pun sudah bisa. Ya. Ada banyak di dalam kitab fikih dijelaskan bahwa apa? Bahwa di dalam bagi mereka yang belum bisa membaca Al-Fatihah, tapi tetap dengan komitmen untuk belajar, sudah bisa mulai sholat ya dengan apa? Membaca subhanallah, subhanallah itu pun boleh ya, pengganti dari surat. Semua rakaat pakai subhanallah pun tidak apa-apa ya kalau belum bisa. Karena coba kita lihat ini ya, ternyata rukun di dalam sholat itu ya, ya, yang bacaan yang rukun di dalam sholat itu hanya apa? Hanya takbir Allahu Akbar, kemudian Al-Fatihah, ya, kemudian ada tahiyat saja, tahiyat, ya. Kemudian salam, itu saja. Sehingga bagi mereka yang merasa kesulitan dan betul-betul belum bisa membaca, itu tidak wajib, ya. Tidak rukun, bukan rukun sembahyang. Sehingga ini maknanya apa? Sembahyang itu dengan rukun-rukunnya itu sudah cukup sebagai suatu bentuk sholat. Gerakan kita ketika kita ruku. Ya, ini nanti kita lihat ini ruku dengan tumak nina. Ini rukun. Kita harus ruku. Allahu Akbar, ruku. Ya, badan kita luruskan dengan kepala menghadap ke bawah. Ya, itu hukumnya rukun. Rukun itu artinya apa? Tiang betul-betul. Apa ya? Kalau dalam rumah itu memerlukan 4 tiang, nah tiangnya itu rukun. Kalau nggak ada tiang satunya itu uh, ini apa? Gugur. Rumah akan jatuh, ya. Nah, maka ini rukun. Kemudian tumak nina artinya dengan berhenti sejenak. Coba lihat bacaannya. Bacaannya di dalamnya itu membaca zikir yang ini sunnah, sunnah. Sunnah, sunnah, sunnah hayah itu ya. Sehingga kalau nggak terbaca pun sudah cukup. Sudah apa? Sudah sah, merupakan artinya pergerakan kita. Ruku, kemudian iktidal, kemudian sujud. Itu adalah rukun yang sudah dianggap sebagai sholat itu sendiri. Ya. Jadi sholat itu rukunnya seperti itu. Sholu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasul, sholatlah sebagaimana aku sholat. Itu kita bisa hanya melihat ini gambaran bagaimana Rasulullah sholat. Tapi doa-doanya melalui riwayat-riwayat lain, ya, bahwa sholat ini harus ada bacaan-bacaan. Maka yang biasa kita baca ya, Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allah maghfirli. Ada yang mengatakan Subhana rabbil azim, ya. Ada yang membaca juga Subuhun kudusun rabbul malaikat waruh. Ini bacaan-bacaan yang boleh, ya. Ambil salah satu, ya. Kalau kita lihat di dalamnya adalah Maha Suci ya Allah, ya Allah Tuhan kami. Kami memujimu ya Allah, ampunilah dosaku. Atau Engkau ya Allah Maha Suci dari segala hal yang tidak pantas bagimu. Engkau adalah Tuhan para malaikat dan rohani. Ini semuanya di dalamnya adalah tasbih. Ya. Zikir kepada Allah, mensucikan, mengagungkan. Ya. Ya. Subhana rabbil azim. Maha Suci. Tuhanku yang al-azim. Yang maha agung. Ya memang layaknya sembahyang yang memang mengagungkan Tuhan. Ya. Dalam semua sistem agama harus demikian. Kalau tidak ada bacaan-bacaan seperti ini, ya bukan namanya sembah yang menyembah Tuhan. Ya. Nah, setelah itu apa? I'tidal. Dengan tumak ninah, bangkit dari ruku. Itu Sami Allahu liman hamidah. Apa yang dibaca? Sami Allahu liman hamidah saja bisa. Dilanjutkan lagi Sami Allahu liman hamidah. Dilanjutkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya Allah, Allah Maha mendengar hamba yang memujinya. Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji, penuh langit dan bumi dan penuh
ruang di antara langit dan bumi. Juga sepenuh apa saja yang min min syai'in ba'du, yang engkau kehendaki. Ini tasbih yang kita ucapkan, ya. Nah, membaca Sami Allah liman hamidah. Nah, itu sunnah. Ya. Tapi harus kita, untuk kesempurnaan sholat kita, ya riwayat-riwayat dari Rasulullah menghendaki seperti itu. Dan oleh karenanya kita pelajari doa-doa ini sejak waktu kita sekolah, waktu kita kecil, sejak dimulai di rumah, di sekolah, terus kita ulang-ulang, dan sekarang kita memperbarui lagi dengan melihat maknanya lebih dalam dengan apa yang kita baca selama ini di dalam sholat kita. Ya. Di dalamnya demikian tahmid, ya, memuji Allah, ya, Tuhan yang memiliki segala pujian di langit, di bumi, dan sebagainya. Ya. Kita lanjutkan dengan sujud 2 kali dengan tumak nina. Nah, ini sujud adalah juga rukun. Kalau nggak ada sujudnya nggak jadi. Sholat kita akan menjadi seperti orang yang nggak ada rukuk, nggak sujud, seperti agama lain yang duduk di tempat ibadah mereka. Atau seperti agama lain yang membungkukkan, membawa colokan dengan api, gitu ya. Atau dengan menyanyi-nyanyi seperti biasa, di depannya pakai mic, gitu ya. Nah, itu bukan kita. Nah, maka ada ruku, ada sujud. Sujud ini adalah simbol ketundukan yang sangat penuh. Ini adalah bentuk daripada komitmen ini amalan yang merupakan simbol ketundukan yang sangat penuh, di mana kita meletakkan seluruh kujur badan kita, kemudian kita cium bumi, ya. Kita mengucapkan Subhana Rabbil A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi. Atau kata-kata lain, Subhanakallahumma Rabbana bihamdika Allahumma ghufirli, ya. Yang tadi seperti di dalam ruku bisa dibaca di dalam ini, di dalam sujud kita. Atau subuhun kudus Rabbul Malaikat war Ruh. Bahwa membaca doa-doa lain, ya, itu dianjurkan, kecuali jika kalau kita menjadi imam tidak boleh memberatkan makmum sehingga tidak perlu lama-lama, ya. Tapi kalau kita sholat sendiri, ya, hadis Rasulullah mengatakan apa? Jarak paling dekat antara hamba dan Tuhan adalah ketika ia sujud. Perbanyaklah doa di dalam sujud. Ketika kita sujud dalam sholat yang ibadah mahdhah ini, ya, bacaan-bacaannya harus sama, harus sesuai dengan riwayat dari Rasulullah, nggak bisa dalam bahasa Indonesia, ya. Artinya kita tidak bisa membaca dalam bahasa Indonesia kecuali untuk sujud biasa, sujud tilawah, sujud syukur dan sebagainya, ya. Nanti itu ada pelajaran sendiri, ya. Tapi ketika sholat kita diperbolehkan, bahkan dianjurkan kalau sholat sendiri untuk terus membaca doa-doa lain yang dibaca oleh Rasulullah, ya. Nah, nanti bisa dihafalkan dari sini, ya. Di sini ada yang saya sertakan seperti ini, ya. Aisyah mencari Rasulullah, di mana disangka sedang berada di tempat lain. Oh, ternyata sedang sujud betul-betul dan membaca doa-doa seperti ini, ya. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatik min uqubatik wa a'udzu bika minka la uqsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya. Ada bacaan lain, Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqahu wa jallahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Nah, coba kita, Allah ampunilah segala dosaku, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, baik dosa yang dahulu maupun yang dosa yang akan datang, baik dosa yang aku lakukan secara terang-terangan maupun dosa yang aku lakukan secara tersembunyi. Ini adalah yang demikian momen yang demikian berharga, ya, dari semua gerakan hayat di dalam sholat, ya, untuk kemudian kita betul-betul memohon kepada Allah dengan sujud.
simbol ketundukan yang terbaik, meletakkan dahi kita dan badan kita, ya. Kita berdoa, bertasbih, kemudian memohon doa-doa lain sesuai dengan ajaran Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih, ya, yang sahih. Nah, saya cantumkan hadis-hadis atau riwayatnya, ya. Kemudian kita apa? Lanjutkan dengan duduk antara dua sujud, ya. Kita baca apa? Rabbi firli warhamni wajburni warzukni wahdini wa'afini wa'afuani, ya. Bacaannya ini sunnah, ya, bacaannya sunnah, ya. Ini adalah doa yang lengkap sekali, ya. Beberapa riwayat ada sepotong saja, ya. Rabbi firli warhamni warfa'ni warzukni, ada seperti itu, ya. Ada riwayat lain. Dari berbagai riwayat, ya, ini adalah lafaz-lafaz dari riwayat yang lain, ya. Dan kalau kita lihat maknanya, coba, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, cukupilah kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah rizki kepadaku, berilah petunjuk kepadaku, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Doa mana lagi yang lebih? Yang kurang, yang kau mau kita minta dari Allah yang kurang itu apa lagi? Kita baca ini dengan khusyuk di dalam sembahyang kita. Kita sampaikan permohonan-permohonan ini kepada langit, pada Allah, ya, di atas kita. Meskipun dalam akidah Allah tidak di atas, di bawah, ya. Allah ada di aqrabu min hablil warid, berada lebih dekat daripada urat nadi kita, ya. Tapi kita berdoa ke atas, ya. Nah, itu hanya simbol Allah menjanjikan berkah-berkah turun dari langit, ya. Tapi ketika ini kita khusyuk, ya, berdoa, ya, di dalam atau di saat kita duduk di antara dua sujud. Kita mohon apa? Ampunilah dosaku, ya Allah. Warhamni, belas kasihanilah aku, sayangilah aku. Wajburni, cukupkanlah kekuranganku. Jangan sampai ada kekurangan apapun dalam hidup kita. Ya Allah, penuhi semua kekurangan. Ya. Kurang apa? Kurang duit. Ya. Kurang sehat. Ya Allah, angkatlah derajatku. Wah, ini sudah ada di dalamnya. Itu minta jabatan pun ada. Minta memiliki derajat yang mulia di sisi Allah. Pertama adalah mulia di sisi Allah yang kita minta. Semua yang mulia di sisi Allah, derajat-derajat yang mulia di sisi Allah, pasti ia adalah mulia di sisi hamba Allah yang lain. Ini kita minta ini kepada Allah. Kemudian seperti halnya kita membutuhkan rizki, kita mohon, ya Allah, berilah rizki, mudahkan rizki. Kemudian berilah petunjuk, wahdini, petunjuk. Jangan sampai kita kemudian tersesat dalam berjalan. Berilah kesehatan dan kemudian ampunilah aku. Doa ini lebih baik. Ini adalah doa yang sangat baik. Ketika kita sholat, kita memiliki doa-doa seperti ini. Makanya sholat rawatib itu, ya, ada yang muakkad dan yang tidak muakkad, ya kan? Karena memang inti di dalam sholat itu sendirilah doa dengan pengakuan tentang keagungan Allah yang layak untuk dimintai segala-galanya. Kemudian kita berdoa, iya karena abudu, iya karena nasta'in. Ini sedang beribadah kepadamu, ya Allah, kami beribadah sekarang. Dan kepadamu nasta'in, kami mohon pertolongan, mohon macam-macam. Ini doa yang ada di dalam sholat kita sehari-hari. Kalau kita, ya, membacanya dengan khusyuk, betul-betul kita sedang berada di dalam ruangan di mana Allah hadir di depan kita. Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa illahu yaraka. Ihsan, berbuat kebajikan, apalagi sholat, ya, hendaknya seperti kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah di depan kita, ya, meskipun kemudian kita tidak bisa melihatnya, tapi ingat, fa innahu yaraka, dia Allah, ya, melihatmu. Ada kemudian tahiyat awal dan tasyahud, kita membaca seperti biasa, at-tahiyatu lillah wassalatu thayyibat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di tengah-tengah, di sela-sela kita berdoa, memohon-mohon, ya. Kita
pergi kemudian memberikan penghormatan, ya, dan sholawat kebahagiaan dan semua kebaikan yang dimiliki itu milik Allah, ya. Kemudian assalamualaikum ayyuhan nabi, ya. Jadi penggalan pertama adalah pengakuan bahwa segala penghormatan, kebahagiaan, kebaikan hanya milik Allah, ya. Kemudian kepada Nabi kita Muhammad kita sampaikan keselamatan, rahmat dan keberkahan dari Allah. Semoga tercurah kepadamu wahai Nabi Muhammad. Keselamatan dari Allah semoga selalu tercurah kepada kami dan semua hamba-hamba yang soleh, ya, kepada kita, ya. Ketika kita menyampaikan itu, ya, kepada Rasulullah, kita lanjutkan untuk diri kita juga. Dilanjutkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang tadi pemilik segala tahiyat, sholawat dan toyibat, ya. Kemudian juga kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita akui sebagai utusannya. Dan dalam doa pun kita mendoakan tidak hanya egois untuk diri kita. Tapi juga ada aspek di mana di dalam doa kita kepada Allah juga permohonan untuk keselamatan dan salam dan berkah untuk yang lain sesama muslim. Ada sedikit perbedaan, ada tahiyat yang biasa at-tahiyatu lillah wassalatu wattayyibat, ya. Nah, ada pendahuluan yang at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, ya. Terus kelanjutannya sama. Artinya apa? Segala penghormatan, keberkahan, sholawat, kebahagiaan dan segala kebaikan hanya milik Allah, ya. Kita lanjutkan dengan membaca sholawat. Setelah itu Allahumma sholli ala sayyidina. Ini tidak pakai sayyid, ya. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kebahagiaan kepada Muhammad dan keluarganya, ya. Ulama yang mengatakan, jadi ada sebagian ulama yang menambahi kata sayyid di depan Nabi kita Muhammad, ya. Tapi ada sebagian ulama yang tidak mau menambahi kata sayyid karena demikianlah ucapan dan bacaan Rasulullah ketika sholat, ya, ketika sholat tanpa menggunakan sayyid, ya. Mati dengan menggunakan kata sayyid, ya. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kebahagiaan kepada Muhammad dan keluarganya sebagaimana kau telah limpahkan kepada Ibrahim dan keluarganya. Berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana kau telah berkahi Ibrahim dan keluarganya di sekian alam. Di sekalian alam. Sesungguhnya engkau yang maha terpuji, ya, dan maha mulia, ya Allah. Bacaan-bacaan ini menunjukkan bahwa ada relasi yang erat antara doktrin dan ajaran Ibrahim pada masa itu dengan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang kemudian dalam ibadah haji jadi bagian daripada ritual di dalam agama Islam, ya, yang ia merupakan warisan daripada Nabi kita Ibrahim. Dan perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim berharga untuk dijadikan pelajaran bagi umat Muhammad, sehingga risalah kedua nabi ini saling dan sangat terkait satu sama lain, ya. Tahiyat akhir dan membaca tasyahud ini rukun, ya, rukun, ya, rukun. Jadi tahiyat bacaannya seperti tadi, ya. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Demikian juga at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, ya. Membaca salawat yang tadi, ya, ketika kita ada kata-kata sunnah abad, ya. Ini sejak mulai dari mana tadi? Ada 20 sunnah sebentar. Nah, ini mulai tahiyat tasyahud awal ini dalam kurung saya sebutkan ada sunnah abad. Sunnah abad itu adalah sunnah ini sangat kuat, ya, atau amalan ini, ya, bacaan tasyahud ini sangat kuat dan menjadi bagian daripada apa? Bagian daripada bacaan yang penting, sehingga kalau kita lupa, ya, maka kita harus menggantinya dengan sujud sahwi. Demikian juga ketika kita lupa, ya,
membaca bacaan sholawat ala Nabi Nabi Muhammad SAW. Ya, kita harus me menambah uh, sujud sahwi sebelum kita salam, ya. Atau kalau ingatnya itu setelah salam, maka setelah salam kita sujud sahwi dua sujud berkali. Allahu Akbar, kemudian sujud, baca dengan bacaan sujud biasa yang biasa kita lakukan, ya. Atau bacaan Subhanallah la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Kemudian Allahu Akbar, kemudian sujud lagi, membaca subhanallah subhanallahumma rabbana bihamdika Allah maghfiri, atau subhanallah la yanamu wa la yasu, kemudian uh, salam. Nah, setelah sholawat, ketika kita pada tahiyat akhir, kita disunahkan untuk membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada beberapa riwayat lain dengan doa-doa yang lain pun ada, ya, ada. Nah, tapi di Indonesia biasanya kita menghafalkan ini, ya, dari sekolah-sekolah dulu sampai kemudian di beberapa kitab-kitab buku-buku pelajaran sekolah, ya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa jahanam dan siksa kubur. Begitu juga dari fitnah hidup dan mati, serta dari jahatnya fitnah dajjal. Kemudian terakhir, ya, mengucapkan salam ke kanan, wajib hukumnya Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ke kiri, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Ada Assalamualaikum warahmatullahi, itu bisa. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lebih lengkap, lebih baik. Tertib, artinya dilakukan tadi ini dari atas ke bawah, ya. Jangan sampai uh, tidak tertib atau harus berurutan sedemikian rupa, ya. Salam itulah kemudian mengakhiri keseluruhan daripada amalan atau ritual kita, ya, sholat. Sekali lagi teman-teman semuanya dan Bapak Ibu sekalian, ya kita terus berusaha, ya, berusaha untuk memperbaiki kualitas sholat kita sehari-hari sehingga kita betul-betul tambah khusyuk, ya, dengan memahami makna-makna setiap bacaan, ya. Ketika kita memahami makna bacaan, kita akan lebih disibukkan dengan mengingat Allah. Nah, kita disibukkan dengan memahami dan fokus pada Allah, ya. Demikian pada hari ini kita membahas hal ini karena saya merasa bahwa ini penting, ya, untuk meningkatkan kualitas sholat kita sehari-hari. Amin. Ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas materi yang sudah dibawakan. Ya, sama-sama. Bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan, jika ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, boleh secara langsung. Iya, silakan. Dari kalau saya sudah ada pertanyaan, Pak. Monggo. Saya bacakan, bagaimana apabila sholat namun bacaan masih banyak terdapat kesalahan? Baik, ini dari Fisofi. Nah, semua bacaan tadi sifatnya adalah sunnah, ya, sunnah. Kita berusaha untuk Untuk memperbaikinya. Ditambah berusaha untuk memahami. Tidak apa-apa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani sesuatu yang ia tidak mampu, ya, tidak mampu. Bahkan tadi itu saya sampaikan banyak riwayat, ya, yang mau belajar sholat ini sampai belum bisa membaca Al-Fatihah pun, ya, bisa hanya dengan membaca Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhanallah itu bisa, ya. Nah, ketika kita memiliki bacaan, kita ya, hari ini adalah proses kita seperti yang kita lakukan dalam kajian atau pengajian ini, ya. Ya, saya juga berusaha untuk memperbaiki, ya, seperti yang saya katakan bahwa banyak sekali, ya, sholat kita yang tidak atau kekurangan sholat itu kita tambahi dengan sholat sunnah yang dulu, ya, kan.
Nah, tapi kemudian kalau kalau hal-hal yang terkait dengan kemampuan baca kita, ya tidak apa-apa, bisa baca sebisanya, tapi tetap dalam ajaran agama kita, ya kita diharapkan untuk terus belajar, ya. Lifelong learning, terus belajar, memperbaiki bacaan, apalagi bacaan-bacaan yang sifatnya adalah untuk amalan-amalan yang wajib kita lakukan. Tidak hanya di dalam sembahyang, ya kan, dalam kasus apapun, ketika kita punya tugas, ya, yang lain, ya, ya, ketika kita memiliki kesalahan-kesalahan, kita pun berusaha, ya, untuk memperbaiki diri. Demikian juga dalam bacaan-bacaan kita. Usaha untuk memperbaiki diri itu adalah sudah usaha yang terbaik, yang mendapatkan pahala Allah, dan Allah tidak membebani yang tidak kita mampu, ya. Eh, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terus belajar, tapi hari ini saya ingin mengatakan bahwa sholat selain kita membaca sudah sah, memang sudah rukunnya terpenuhi, bacaan-bacaannya terpenuhi, itu sudah sah. Tetapi demikian kualitas daripada ibadah kita akan lebih bermakna, lebih tinggi, ya kan? Ketika kita memahami apa yang sedang kita lakukan, memahami dengan betul ucapan-ucapan kita, ya. Karena memang syariat kita mengendaki bacaan-bacaan harus dibaca sedemikian rupa di dalam bahasa 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 Al-Qur'an atau bahasa sunnah Rasulullah, ya. Sehingga tidak bisa kita ganti dengan bahasa lain. Tapi keterbatasan kita dalam memahami, dalam membaca itu, ya, dimaafkan, dimaafkan. Tidak ada yang tidak dimaafkan di dalam agama. Semua usaha kita, ya, ya, belajar sedikit demi sedikit itu sudah eh, dapat dan sudah bisa. Demikian Bu Sofi, pertanyaan dari Bu Sofi. Demikian Mas Rifai, ya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak Ustadz. Untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan, ada lagi yang ingin ditanyakan pertanyaan mengenai makna bacaan dalam sholat. Ini Mas Mukramin, ya. Bacaan gimana? Bacaan surah Al-Fatihah itu wajib di setiap rakaat sholat. Ya, bagaimana kalau kita jadi makmum, apakah wajib juga sementara imam sedang bacaan surat Al-Fatihah? Di dalam sholat berjamaah yang dengan jahar, maghrib, isya, subuh, yang kita bisa dengarkan makmum, kita hanya mendengarkan saja. Ya. Kemudian ketika eh, rakaat berikutnya, ya, rakaat berikutnya di sholat jahar tadi, maka kita harus memulai membaca Al-Fatihah sebagai rukun sholat kita, ya, sholat kita. Nah, ketika kita sholat asar, duhur, ya, yang tidak jahar, maka kita baik itu sendirian maupun sebagai makmum, ya, harus membaca Al-Fatihah tersebut. Ya. Ketika kita masbuk dengan imam, ya, ketika kita masih mendapati imam itu masih bergerak untuk ruku, maka kita sudah mendapatkan diwakili oleh imam tersebut dalam bacaan kita pada rakaat pertama. Demikian, Mas. Ya, demikian Mas Rifai. Ya, baik Pak. Ini ada Mm-mm. lagi yang bertanya, Nah, gimana? bagaimana menjaga kekhusyuan sholat Nah, betul, ya. Ini Mbak Ii, ya. Pak Ik? Ah, ah, itulah tadi, ya. Memang memang sulit untuk khusyuk, ya. Saya untuk khusyuk terus itu, ya. Ya, banyak gangguannya memang, ya. Satu, suasana, ya, suasana. Maka disunatkan untuk kita berjamaah karena ruangan di dalam berjamaah. Ketika kita sholat berjamaah, suasananya memang suasana apa? Suasana sedang sholat berjamaah. Menghadirkan kekhusyuan dengan lantunan suara imam yang indah, ya. Kita bisa menjadi lebih khusyuk daripada ketika kita sholat sendirian, di mana kiri kanan ada banyak suara, ya, kurengan dan lain sebagainya. Maka itu anjuran untuk berjamaah, eh, adalah karena untuk menciptakan lingkungan, ya, lingkungan yang lebih baik, yang mendukung untuk terjadinya kekhusyuan dengan sound system yang jelas, suara nyaring, ya, bacaan imam, ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Itu ada imam yang indah suaranya, ya. Lantunan itu, ruangan itu sudah tercipta, ruangan yang mendukung kita untuk lebih lebih fokus di dalam mendengarkan ataupun membaca atau memahami. Yang kedua, ya, berusaha untuk membereskan hal-hal yang, ya, membereskan hal-hal yang mungkin akan menjadi pikiran ketika kita sembahyang. Ketika kita sembahyang itu sering sekali ide-ide yang nggak yang asalnya nggak nyampe, nggak timbul itu muncul itu di saat sholat, gitu ya. Itu biasa kita kita temukan itu, ya, kita temukan. Heeh. Jadi ketika kita melakukan itu, ya, sholat itu sering muncul ide-ide yang sebelumnya, sehingga kita harus menyelesaikan hal-hal yang eh, atau kita khawatirkan, ya, kita akan menjadi ingat pada kerjaan itu. Yang terakhir adalah tadi pelajaran kita hari ini. Dalam sholat kita awali tadi itu, ya, persiapan yang matang, mulai ada bersuci itu sudah mulai kita apa ini, menyiapkan diri berwudu, sudah suasana sudah mulai, ini ada sedang mau menyiapkan untuk sholat, ya. Kemudian kita doa, ya, kemudian doa wudhu tadi, kebersihan diri dan sebagainya, karena kita punya persiapan betul, ya, kita nyiapkan bahwa kita sedang mau sholat, ya. Sholat. Ketika sholat kita awali dengan niat. Niat kita fokus betul ingin mau niat. Baru setelah Allahu Akbar dengan memahami makna-makna, ya, bacaan-bacaan, memahami bacaan-bacaan kita tadi, ya. Kalau kita faham betul apa yang kita baca kita ketika sholat, ya, kita akan lebih khusyuk. Ya, kita akan mendapati bahwa kita betul-betul fokus dan khusyuk bahwa ini adalah sholat, ini bukan pekerjaan lain, gitu, ya. Konsentrasi kita kepada hayat, gerakan-gerakan kita sholat. Kemudian setiap kalimat Allahu Akbar itu kita resapi sebagai ucapan Tuhan yang maha besar. Sami Allahu liman hamidah. Kita, oh, Allah mendengarkan apa yang sedang saya ucapkan. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Kita lanjutkan doa dengan tahmidnya. Oh Allah yang memiliki semua puji-pujian di langit dan bumi dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan dengan sujud. Allahu Akbar lagi. Ketika sujud kita betul-betul kita fokuskan. Kita fahami. Tadi Allahu Akbar itu kalimat yang ada maknanya. Allahu Akbar, ya Allah. Ya, Allah Maha Besar. Kemudian kita baca dengan memahami apa yang kita baca. Subhana rabbil ala, ya Allah, Engkau yang maha, ya, yang maha tinggi. Subhanakallahumma rabbana, maha suci ya Allah. Subhanaka rabbana, ya, Tuhan kami ya Allah. Allahumma ghafirli, ampuni kami. Sedang proses memohon ampun, ya. Ini untuk memahami bacaan itu, ya, yang sangat, yang insya Allah, ya, bisa membantu kita untuk lebih khusyuk, lebih khusyuk. Tentu akan selalu ada, ingat itu, ya kan, selalu saja, ya. Bahkan ide-ide yang kemarin nggak muncul pun biasa muncul di saat sholat, ya. Ya. Nah, tapi itu semuanya bisa kita halau dengan fokus, dan cara fokus bagaimana? Tadi menciptakan ruangan, suasana sholat, sholat yang mendukung untuk bisa khusyuk, ya. Kita selesaikan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin akan mengganggu, ya. Kemudian kita fokus dengan bacaan-bacaan yang kita pahami hari ini, yang kita pelajari. Demikian Mas Rifai dari Mbak Iik, ya. Iya, Ketika baik Pak. Terima apa itu? kasih Pak. Ini Pak, selanjutnya dari Mas Ayung, apa hukumnya mengkodo atau mengganti sholat yang di masa lalu? Ya. Nah, untuk sholat-sholat yang lampau dan tidak ditemukan bagaimana mengkodoknya, ya, sekian banyak dan sebagainya, kapan harus dilakukan. Orang bisa membayangkan apa,
bagaimana cara mengkodoknya gitu kan. Eh, Sholatlah sunat yang itu sudah berlalu. Yang dianjurkan adalah melakukan sholat-sholat rawatib dan sebagainya, ya, untuk menambah apa ibadah sholat kita kepada Allah, ya, dengan sholat tobat dan sebagainya lakukan, ya, untuk rasa bersalah dengan berusaha untuk menutupi, ya, dengan yang terbaik, diganti dengan amalan-amalan soleh yang lain, ya, dengan sedekah, amal jariah dan sebagainya, insya Allah, dan berjanji untuk tidak melakukan lagi, ya. Untuk kemudian di masa-masa yang akan datang kita bisa komitmen sholat pada waktunya, ya kan, dengan dengan syarat-syarat yang dan rukun yang ada di dalam perintah itu. Ya, Mas Rifai, silakan. Baik Pak, pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum berdoa atas keinginan-keinginan atau hajat kita ketika sedang sholat? Bagaimana hukum berdoa atas keinginan-keinginan atau hajat kita Ketika sedang sholat, ketika Pak. sedang sholat? Nah, ini tadi, ya. Semua yang ada di dalam sholat, doa-doanya itu sudah disusun sedemikian rupa oleh Rasulullah, ya, dengan berbagai macam doa yang sesuai dengan kemauan kita, ya. Mulai dari tadi Allah merzukni apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini warzukni. Kalimat lafadznya wajib kalimat lafadznya wajib diinikan, ya, disampaikan dengan bahasa Arab yang ada, dan harus fokus pada bacaan-bacaan itu, ya. Ketika ada permohonan-permohonan lain, ya, yang itu bisa diucapkan di dalam bahasa Indonesia, ya, maka berdoa di luar itu, ya, berdoa di luar sembahyang sholat itu sendiri, ya, dilakukan dengan doa, ya. Katakanlah Robbi firli di dalam hati itu, ampunilah dosaku. Warfa'ni itu, ya Allah, warfa'ni, kata-kata ucapkan warfa'ni bacaan, tapi niatkan di dalam hati, saya ingin, ya, saya ingin untuk jabatan itu. Dalam hati kita tambah itu. Wajburni, cukupkanlah seumpamanya, ya. Warzukni, ya Allah, berilah, kata-kata warzukni, ya Allah, rizki, berilah rizki, rizki yang banyak karena sedang sulit, ya. Dengan khusus ya Allah warzukni itu di dalam benak kita, kita memahami bahwa kita sedang kurang, sedang ini, dan kita minta lebih dan sebagainya. Wa'afini, ya Allah, ya, ampunilah dan sebagainya, waqfirli, dan apa, minta tobat dan minta istighfar kepada Allah. Nah, ketika lafadz-lafadznya itu di luar bacaan-bacaan yang resmi di dalam sholat, tidak boleh dilafatkan di dalam sholat, karena bacaan-bacaannya itu sudah dari sononya, ya, sudah dari Rasulullah, ya, yang diajari langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mulai proses dari Isra Mi'raj itu, ya, mendapatkan perintah sholat dengan bacaan-bacaannya, yang kemudian Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan dan memberikan contoh, shollu kama ra'aitumuni usolli, bersolatlah sebagaimana aku sholat, dengan cara hayat kita, hayat aku, hayat dan cara-cara mengerjakan, dan bacaan-bacaan yang resmi di dalamnya, ya. Makanya tidak ada, dulu ada isu bacaan sholat dipindahkan, dijadikan bahasa Indonesia. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi makna-makna di dalam bacaan kita resapi dengan kebutuhan kita masing-masing, ya, kebutuhan kita masing-masing. Tapi ucapan tidak bisa. Ada ucapan lain selain ucapan yang resmi di dalam ucapan-ucapan, bacaan-bacaan yang diberikan oleh Rasulullah dalam riwayat-riwayat yang kami sampaikan tadi, ya. Nah, untuk hajat-hajat yang lain, sampai kalau sholat hajat pun, ya kan, sholat hajat seperti sholat sunat kemarin, ya. Nah, ada bacaan-bacaan tersendiri, ya, yang bisa disampaikan ketika di luar sholat, ya. Sholat tasbih, ada bacaan sholat tasbih di dalamnya. Nah, itu tidak boleh dirubah, ya. Yang sudah paten, ya,
di dalam sholat dengan bacaan-bacaan tertentunya tidak bisa diganti. Ya, nah harapan-harapan lain, bacaan-bacaan dalam bahasa lain kita lakukan dalam doa-doa yang kita memilih pada doa apa doa yang yang pada waktu-waktu terkabulnya lebih tinggi ya. Kemudian ketika kita pusing melihat ada dua perkara, dua hal mau kawin ya, si A lebih ganteng atau si B, kan, atau lebih sesuai, kita sholat istikharah. Bacaan sholat istikharah sesuai dengan bacaan istikharah, sesuai dengan bacaan sholat biasa, tapi doa ya setelah beristikharah, setelah doa, setelah sholat ya, setelah sholat yang kita niatkan sholat mencari, memilih dua pilihan yang sulit tadi, doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui, ya. Berilah kami petunjuk, ya kan, untuk mengetahui ya mana yang baik. Kalau jika ia baik, maka mudahkanlah ya untuk bisa kami lakukan. Jika ia dalam ilmumu untuk masa depanku dan sebagainya tidak baik, maka hindarkanlah aku darinya. Itu susunan doa yang sudah dibuat oleh Rasulullah untuk kita pakai ya, ditambah dengan doa-doa yang lain. Tapi itu pun tidak bisa dimasukkan di dalam sholat ya, di dalam sholat. Kecuali kunut nazilah ya, itu tentang Palestina, tentang apa itu doa, itu pun sudah ada daftar doanya ya, yang disepakati oleh ulama ya. Kunut nazilah itu adalah kunut yang kita baca ya, dengan bacaan kunut yang biasa kita baca ditambah dengan bacaan-bacaan untuk Palestina ya. Allahumma aizal Islam wal muslimin ya, wa ahlikal kafarata wal mubtadi'ata wal yahud wan nasara wa yahud a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma unsuril mujahidin wal muslimin di Filistin. Itu adalah doa-doa ya karangan para ulama yang bisa dipakai di dalam berdoa ketika kunut nazilah. Doa di saat kita memerlukan dalam menghadapi wabah yang sifatnya berbahaya untuk kemanusiaan, untuk kita. Ya. Nah, demikian Mas Rifai untuk pertanyaan Mbak Ii tadi ya, atau siapa tadi lupa. Mbak Tika, Pak. Oh, Mbak Tika ya. Pak, terima kasih Pak untuk pertanyaan berikutnya dari Mas Aan. Iya. Pertanyaannya soal orang yang lupa rokaat sholat, seharusnya masih rokaat 3, tapi beliau melaksanakan seakan rokaat keempat. Di dalam hatinya timbul keraguan, Pak. Ya. Tapi karena beliau orang yang mungkin pelupa, akhirnya beliau melanjutkan sesuai keyakinan beliau. Nah, itu hukumnya gimana, Pak? Atau perlakuan? Ya. Kalau Tadi ya, ada kata-kata keyakinan. Kalau dia yakin, ya, baru 3, tambah 1 lagi. Kalau dia yakin sudah 4, selesaikan. Ya. Nah, tapi kalau dia ragu, ya, kalau dia ragu, maka tambah 1. Ya. Kalau ini 3 atau 4, ragu, pilih baru 3, tambahi 1 rakaat. Nah, kalau setelah sudah hampir selesai semuanya, mau salam, ya, ternyata baru ingat ya bahwa ada kekurangan, ya, kekurangan, terutama adalah yang tadi ya, tulisan tasyahud apa ya kan, nah, baru kemudian ditambah 2 sujud sahwi, Allahu Akbar, nah, Subhanallah la yanamu wa la yasu, Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar, Subhanallah la yanamu wa la yasu, atau bacaan Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli, atau bacaan Subhana rabbiyal a'la, itu ya. Nah, itu bisa. Atau setelah selesai ternyata sunah-sunah yang tadi itu baru ingat, oh lupa gitu ya, lupa. Langsung sujud Allahu Akbar, sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu bisa dilakukan ketika sebelum salam pada akhir rakaat, ya, atau setelah salam kalau baru ingat bahwa ada yang sunah-sunah tadi, ya, yang sunah-sunah tertinggalan, langsung sujud sahwi saja. Nah, kalau yang tertinggal itu adalah rukun, maka tidak sah, ya. Rukunnya apa? Rukun yang tadi itu harus sujud, ternyata lupa nggak sujud, ya harus ngulangi lagi sholatnya, karena sholat itu farka'u, ya. Rukuknya nggak ada, ya harus ulangi. Tapi kalau keraguannya adalah sudah 4 atau 3, kalau sudah yakin baru 3 ya lanjutkan ke 4, ya kan?
Tapi kalau yakin sudah 3, saya yakin sudah 4, ya sudah langsung salam, ya, sudah langsung akhiri. Nah, demikian Mas Rifai. Ya, melanjuti pertanyaan dari Mas Aan, Pak. Mungkin itu kan konteksnya dalam sholat sendiri ya, Pak. Iya, iya. Bagaimana kalau dalam konteks sholat berjamaah, kita sebagai makmum eh, tahu nih imamnya mungkin ada kesalahan dalam membaca surat atau dalam rokaat. Kita sebagai makmum itu mengingatkan Ya, itu dengan cara seperti apa? Dengan baik. mengucap Kalau atau ini menyebut apa? adalah kewajiban orang yang di belakang imam, biasanya memang disunatkan. Orang yang di belakang imam itu adalah orang yang lebih alim dari jamaah yang lainnya. Sehingga kalau ada bacaan salah, kita mengingatkan. Ketika ada kekeliruan, harus ada subhanallah, itu tanda untuk bahwa dia sedang salah, ya, sedang salah. Eh, Kalau kemudian sudah selesai imamnya atau makmumnya ngomong tadi kurang 1 rakaat, ya langsung ditambah 1 rakaat lagi bersama-sama gitu ya. Eh, atau kalau tadi kalau ada yang salah, kok belum rukuk tadi, kan sudah langsung makmum yang di belakangnya kan langsung apa? Memperingatkan dengan kata-kata subhanallah, nah, imamnya akan sadar. Kalau perempuan dengan menepuk, ya, diharapkan orang yang berdiri di belakang, termasuk adalah sholat yang jahr, ya, yang dengan bacaan-bacaan terang, di belakangnya adalah orang yang lebih tahu, sehingga ketika imam salah, ya, bisa dikasih peringatan. Demikian Mas Rifai. Baik, Pak. Mungkin untuk teman-teman, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan langsung di luar kolom chat. Mungkin ada yang mau ditanyakan secara langsung dengan menyalakan mikrofonnya. Baik, Seperti sudah mungkin cukup ya, kayaknya Pak, ya, sudah, Pak. pertanyaannya ya. Iya, iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, untuk jawaban yang ingin tanyakan tadi. Selesai Baik, Pak. mungkin ya? Iya, iya, cukup Terima ya. kasih, Pak, untuk Baik. jawaban di setiap pertanyaan rekan-rekan yang terima kasih, Pak, untuk setiap jawaban dari pertanyaan teman-teman yang sudah dilontarkan. Mungkin sebelum mengakhiri kajian pagi ini, mungkin alangkah baiknya kita akhiri dengan doa dulu mungkin, Pak, ya. Baik, baik. Mari Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, ya. Alhamdulillah kita masih sempat untuk bersama, untuk belajar. Ya, sama-sama belajar. Saya pun untuk mengulang dan memperbaiki diri, ya. Nah, kita mudah-mudahan bermanfaat untuk apa yang saya sampaikan pada hari ini. Dan saya sendiri nggak menyangka kok kemudian kita masih lanjut lagi, ketemu lagi, ya. Eh, ya, mudah-mudahan memberi manfaat. Memberi manfaat, insya Allah. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana auzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidina wa na'mala shalihan tarda. Adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin. Allahumma taqabbal salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa taqabbal du'ana ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rifai. Terima kasih, Pak, atas waktu Waalaikumsalam. dan materinya untuk pagi ini, untuk kajian pagi ini. Sampai bertemu di Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih Mas Terima Faiz. kasih.